Suatu hari, Abdurrahman bin Umar bin Khattab, putra Khalifah Umar bin Khattab, dan temannya Abi Sarwa'ah, Uqbah bin Al-Harith, meminum minuman keras sehingga keduanya mabuk. Keesokan harinya, keduanya pergi menemui gubernur Mesir saat itu, Amr bin As, untuk menyesali perbuatannya. Amr bin As lalu berkata, "Masuklah ke dalam rumah, aku akan menghukum kalian." Setelah keduanya masuk, Amr bin As lalu menggunduli rambut serta mendera keduanya. Mendengar berita itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab lalu mengirim surat kepada Amr bin As. Isinya adalah instruksi agar segera mengirim putranya itu ke Madinah. Sesampai di hadapannya, Umar lalu mendera putranya itu untuk yang kedua kalinya. Dari kisah tersebut, ada dua pelajaran yang perlu kita ambil. Pertama, penguasa atau penegak hukum tidak boleh segan-segan untuk menghukum setiap pelaku pelanggaran, siapapun orangnya, termasuk putra penguasa tertinggi sekalipun. Karena semua manusia sama di depan hukum, baik putra rakyat biasa ataupun putra pejabat dan penguasa. Hukum yang tebang pilih, yaitu hanya menghukum kaum lemah dan membiarkan kelompok terhormat, akan membawa negara ke jurang kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang menyebabkan hancur dan binasanya umat sebelum kalian adalah bila mana orang-orang lemah melakukan kesalahan, mereka lalu menghukumnya. Akan tetapi jika orang-orang terhormat yang melakukannya, mereka membiarkannya." Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan harus mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Maksudnya, ketika keluarga atau kelompok yang jelas-jelas bersalah, ia harus berani menyatakan bersalah, bukan malah membela secara membabi buta. Bahkan kalau perlu, ia juga harus berani menghukum untuk yang kedua kalinya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap putranya adalah landasan dan jaminan kokoh untuk mewujudkan supremasi hukum. Bagaimanapun, supremasi hukum baru akan terwujud bila ada contoh konkret dan jaminan kuat dari penguasa tertinggi, sebagaimana jaminan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dan umatnya. Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti akan memotong tangannya.